Halo teman-teman, kita dari Spin Brothers. Saya Surya sebagai pelatih Spin Brothers, bersama ayah saya. Nama saya Dudi sebagai head coach di Spin Brothers. Kita mau kasih tahu tips cara untuk latihan tenis sebagai pemula. Ikutin video kita selanjutnya ya. Jangan lupa tonton. Untuk yang pertama ada bola sama raket. Untuk pakaian olahraga yang sewajarnya. Untuk sepatu bisa pakai sepatu running kalau tidak punya sepatu tenis atau sepatu olahraga lainnya. Oke, selain itu untuk latihan pertama dalam tenis itu kita harus ada pemanasan terlebih dahulu. Atau setelah pemanasan kita sebut dengan ada stretching atau peregangan. Jadi di dalam tenis itu sebelum latihan harus ada pemanasan. Pemanasannya ya cukup kalau misalkan untuk pemula 3 menit sudah cukup. Untuk jogging 2 kali lapangan, untuk muter, terus udah gitu meregangkan tangan supaya lebih rileks. Itu untuk pemanasan. Setelah latihan pun harus ada stretching atau pelemasan. Jadi sama, itu pun ada di kaki, di tangan, itu harus kita lakukan. Saya rasa itu tips dari kita. Untuk usia awal, untuk main tenis itu ada di umur 5 tahun. Karena dari 5 tahun dia udah bisa untuk beraktivitas, untuk lari, untuk megang raket dia udah siap. Kalau untuk awal-awal, paling prefer umur 5 tahun. Ya itu tips untuk kapan bisa mulai untuk main tenis. Dan untuk latihan dasar main tenis adalah cara gimana megangnya raket tenis. Apa yang kita harus perlukan, megang raket tenis. Setelah itu juga cara memukul forehand seperti apa, backhand seperti apa, gitu, volley seperti apa, servis seperti apa. Jadi tahap-tahapannya untuk pemula adalah cara memegang raket dahulu. Gitu. Saya rasa itu untuk tips gimana caranya bermain tenis. Ya, ini yang paling sering terjadi ketika permainan tenis, dia ada salah pukul atau gimana, itu biasanya dia mengalami ketarik atau kram. Nah, itu disebabkan apa? Karena tidak adanya pemanasan, atau dia mukul hanya cuman sekedar untuk mukul lebih keras atau apa, lebih ke dia harus rileks ototnya, dan dia nggak ada pergerakan-pergerakan yang lebih ke balance badannya, dia nggak ngebuang ke kanan, nggak ngebuang ke kiri. Paling itu aja sih kalau untuk dampaknya kalau tidak melakukan pemanasan. Ya, saya rasa itu salah satunya. Dan untuk seorang pemain, apakah perlu untuk didampingi dengan pelatih atau tidak? Saya rasa memang kalau kita mau tenis yang serius adalah harus didampingi oleh pelatih. Apa fungsinya? Ya, fungsinya pelatih adalah untuk melatih dan menunjukkan bahwa nanti anak ini mau prestasi atau tidak. Dan dia harus punya goalnya, tujuan akhirnya, mau jadi pemain atau tidak.
Misalkan kalau tidak didampingi oleh pelatih, ya mungkin dia hanya tidak akan menuju goalnya adalah go internasional atau nasional. Saya rasa itu jadi fungsi pelatih adalah harus ada. Oke, untuk pemula kalau untuk pemainnya 4 sampai 8 orang itu bisa di waktu sampai idealnya 2 jam. Kalau untuk dia sendiri mainnya itu waktunya 1 jam aja sudah cukup untuk pemula. Oke, paling itu jawabannya kalau untuk. Ya, untuk manfaat daripada olahraga tenis adalah banyak sekali. Satu, kita bisa membuang kalori, kita membuang misalkan yang tadinya punya berat badan lebih besar, kita bisa melangsingkan. Di tenis itu dengan durasi sampai 30 menit aja itu bisa menghabiskan kalori sekian kalori gitu loh. Jadi manfaatnya banyak sekali buat tenis selain untuk bergerak seluruh badan, karena tenis itu harus ada pergerakan semua badan dari bahu, tangan, dan kaki. Jadi saya rasa manfaatnya banyak sekali di permainan tenis. Untuk latihan lapangannya ya, untuk pemula itu kita biasa sih di hard court, di lapangan keras kayak gini contohnya. Nah itu dia bisa di rumah juga untuk mukul-mukul biasa, terus di lapangan hard court juga boleh. Nah kalau untuk yang turnamennya, kalau di turnamen itu dia ada rules-nya itu kalau ke belakang itu dia panjangnya itu tuh 5 meter sampai ke pagar dari lapangan, untuk ke sampingnya dia 4 meter. Untuk lapangannya jenis-jenisnya sih ada hard court, ada grass itu rumput, ada tanah liat atau gravel. Ya, ada 3 jenis lapangan untuk jenis lapangan. Oke, untuk sesi latihan dari kita sebut sebagai mau jadi pemain profesional adalah di dalam 1 hari si anak ini harus latihan dalam 1 hari itu minimal adalah 8 jam. Di mana sesi pertama adalah pagi dari jam 7 sampai dari jam 6 sampai jam 10. Nanti dia istirahat, break lagi, nanti dimulai lagi dari jam 2 sampai jam 6. Jadi itu untuk betul-betul intens supaya menjadi pemain yang handal. Tapi kalau untuk yang pemula saya pikir ya cukup dengan 1 hari aja 2 jam sudah cukup. Itu jadi kalau untuk pemula. Tapi kalau untuk menjadi pemain yang profesional adalah 1 hari itu bermain latihan itu 8 jam dibagi 2 sesi pagi dan sore. Saya rasa itu untuk latihan. Oke, itu dia tadi penjelasan untuk latihan sebagai pemula. Jangan lupa nonton Secan Indonesia. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa. Dah.